Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran IPA, yang dimana pada pertemuan kita kali ini kita masih membahas materi yang sama, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup, yang pada hari ini submaterinya adalah Kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Oke. Kompetensi dasar dari pertemuan kita kali ini adalah mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian tujuan pembelajaran itu diharapkan dari pertemuan kita kali ini Ananda mampu mengetahui serta dapat menjelaskan Kingdom Animalia beserta contoh-contohnya. Ya. Oke, kita langsung saja. Nah, Kingdom Animalia atau kerajaan hewan ini jika dilihat berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang atau vertebrae, ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah hewan vertebrata, yang kedua adalah hewan invertebrata atau avertebrata. Oke. Nah, apa sih hewan avertebrata? Kita bahas satu-satu ya. Hewan avertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ibu ulangi, avertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Avertebrata ini terdiri dari beberapa filum. Yang pertama ada Porifera, kemudian ada Coelenterata, kemudian ada Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Molluska, Echinodermata, dan filum yang terakhir adalah Arthropoda. Jadi terdapat 8 filum yang termasuk ke dalam hewan avertebrata atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah Porifera atau hewan berpori, yang mempunyai ciri-ciri tubuhnya berpori halus, berlubang seperti spons. Tempat hidupnya itu melekat dan berada di dasar perairan. Jadi hidupnya itu di air ya. Kemudian merupakan hewan yang membentuk terumbu karang. Contohnya ada spons karang, kemudian ada spongia dan sikon. Ini termasuk dalam contoh hewan berpori. Selanjutnya ada Coelenterata atau hewan berongga, yang mempunyai ciri-cirinya tubuhnya itu berbentuk tabung atau kantong berongga. Kemudian bagian atas tubuhnya itu terdapat tulang mulut atau ostium yang dikelilingi oleh tentakel, di mana tentakel ini dia beracun ya, bisa menyebabkan gatal-gatal. Dia tentakel ini untuk melindungi dirinya dan juga untuk memangsa, biasanya seperti itu. Kemudian contohnya adalah anemon laut, ada hidra, kemudian ada ubur-ubur atau aureli, aurita, dan Visalia. Ini contoh dari hewan berongga. Oke, filum yang ketiga ini ada cacing pipih atau Platyhelminthes. Ciri-cirinya adalah tubuhnya pipih, lembut, tanpa rongga badan, dan umumnya hermaprodit. Hermaprodit ini dia mempunyai dua alat kelamin, jantan dan betina. Tetapi pada proses perkawinannya dia tidak bisa melakukan perkawinan sendiri, tetap membutuhkan individu yang lain. Kemudian umumnya hidup sebagai parasit, yang dia itu bisa menginfeksi manusia, sapi, babi, dan juga kerbau. Dan ada beberapa yang hidup di air tawar. Contohnya adalah planaria atau cacing berambut getar. Kemudian ada Taenia cigata atau cacing pita yang ada pada sapi. Kemudian Taenia solium atau cacing pita pada babi. Nah, cacing pita ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia, bisa menginfeksi tubuh manusia ketika daging, misalkan daging sapi ini dimasak tidak matang sempurna ya. Kemudian contoh selanjutnya ini ada Fasciola hepatica atau cacing hati, yang biasanya itu menginfeksi manusia, hati manusia atau kantung empedu gitu. Ini adalah cacing hati. Kemudian filum yang keempat ini ada Nemathelminthes atau cacing giling. Ciri-cirinya adalah tubuhnya berbentuk bulat panjang atau giling, ujungnya meruncing dan juga tidak bersegmen, mempunyai kulit licin,
sebagian ada yang hidup sebagai parasit pada makhluk hidup yang lain, artinya dapat menyebabkan penyakit ya. Dan juga sebagian ada yang hidup bebas di darat, laut, dan air tawar. Oke. Contohnya ada cacing perut yang biasanya hidup pada usus anak-anak atau Ascaris lumbrioides. Kemudian ada Ancylostoma duodenal atau cacing tambang yang hidupnya itu menjadi parasit pada dinding usus halus. Kemudian ada cacing kremi. Nah, cacing kremi ini hidup parasit atau menjadi parasit pada anus yang bisa menyebabkan gatal pada anus. Oke. Selanjutnya ada Annelida atau cacing gelang. Nah, ciri-cirinya yaitu tubuhnya bulat panjang, tersusun atas ruas atau bersegmen, gelang-gelang yang berkesinambungan. Contohnya di sini ada cacing tanah, kemudian dan lintah. Lintah ini dia yang biasanya menghirup atau menyerap darah gitu ya. Dan ada tubifex atau hidup di air tawar, sering digunakan untuk makanan ikan. Film yang selanjutnya ada moluska atau hewan lunak. Nah, ciri-ciri dari moluska ini mempunyai tubuh yang lunak, mempunyai banyak lendir, dan juga terbungkus oleh cangkang dari zat kapur. Nah, dia itu hidup di darat, laut, dan juga air tawar. Contohnya apa? Nah, contohnya ini kerang yang termasuk dalam kelas Velecipoda atau hewan berkaki pipih. Kemudian ada kelas Cephalopoda atau hewan berkaki kepala, contohnya cumi-cumi. Dan juga bekicot yang termasuk ke dalam kelas Gastropoda atau hewan berkaki perut. Nah, ini contoh ke dalam hewan moluska. Ya. Kemudian ada hewan berkulit duri atau Echinodermata yang mempunyai ciri-cirinya tubuh atau rangka luarnya itu diselimuti duri kecil-kecil. Kemudian dia itu mempunyai kaki ambulakral, yaitu kaki yang berbentuk pipa atau tabung yang dilengkapi dengan alat penghisap. Kemudian mempunyai alat penghisap untuk melekatkan diri di tempat hidupnya. Dan ciri yang selanjutnya adalah mempunyai sistem saraf, alat pernafasan, dan juga alat pencernaan. Contohnya adalah bintang ular laut atau Ophiuroidea. Kemudian ada lili laut atau Srinoidea. Kemudian ada bintang laut atau Asteroidea. Dan landak laut atau kita kenal dengan bulu babi, Echinoidea. Ini adalah contoh dari hewan berkulit duri. Kemudian film yang ke-8 dari hewan avertebrata adalah Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Ciri-cirinya adalah tubuh dan kakinya beruas-ruas, kemudian tubuhnya itu bersegmen, terdiri atas kepala, dada, dan bagian perut. Kemudian tubuhnya itu dilapisi kulit luar yang keras, tersusun dari zat kapur yang mempunyai rangka luar eksoskeleton. Ciri-cirinya itu ya. Kemudian contohnya adalah serangga, atau kelas insekta. Seperti yang terlihat di gambar, ada belalang, ada semut, jangkrik, kumbang, lebah, lalat, kupu-kupu. Ini contoh dari serangga. Kemudian contoh hewan berbuku-buku yang lain, ini ada kelas Arsonoidea atau laba-laba. Di situ ada contohnya laba-laba dan kalajengking ya. Oke. Kemudian contoh selanjutnya dari hewan berbuku-buku ada udang-udangan kelas Crustacea. Contohnya udang, lobster, kepiting, rajungan, kutu ikan, kutu air. Ini adalah contoh dari kelas Crustacea. Oke, selanjutnya ada kelas Myriapoda atau hewan berkaki banyak. Di situ ada kaki 1000. Ya. Nah, kemudian di sini ada perbandingan atau ciri kelas dari Arthropoda. Ya, ada kelas Insecta, Crustacea, Arachnoidea, Myriapoda. Kalau dilihat dari kepala, Insecta itu kepalanya jelas terlihat, Myriapoda jelas terlihat, yang lainnya itu tidak. Kalau dilihat dari badan, Insecta ini terbagi menjadi 3 bagian badannya. Kemudian kalau Crustacea ini mempunyai kerangka luar yang keras,
Kemudian badan dari Arachnoidea ini terbagi menjadi 2 bagian. Myriapoda ini badannya terbagi menjadi banyak ruas. Kalau dilihat dari dadanya, insekta ini 3 ruas dengan jelas. Kalau Crustacea ini dadanya itu menjadi satu dengan kepala, dan Arachnoidea juga dadanya menjadi satu. Kalau dilihat dari sayap, insekta mempunyai sayap 2 pasang sedangkan yang lainnya tidak. Dan dilihat dari ciri-ciri kaki, insekta ini mempunyai kaki 3 pasang di tiap ruas dada dan 1 pasang di kaki. Sedangkan Crustacea ini kakinya terdapat pada hampir semua ruas badan. Arachnoidea ini kakinya mempunyai 4 pasang dan Myriapoda pada kakinya itu ada pada setiap ruas badan yaitu 1 pasang. Itu adalah perbandingan dari kelas Arthropoda. Mudah-mudahan dapat dipahami ya nak. Oke, selanjutnya kita masuk ke hewan vertebrata. Hewan vertebrata ini adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Ibu ulangi, vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Nah, terdiri dari 5 kelas ya untuk hewan yang termasuk dalam vertebrata. Yang pertama ada Fishes, amfibi, reptilia, aves, dan juga mamalia. Oke, kita bahas satu per satu. Yang pertama ada Fishes atau ikan, di mana ciri-cirinya itu tubuhnya bersisik dengan permukaan sisik ikan berlendir. Nah, sehingga memudahkan ikan bergerak di air. Di mana ikan ini bergerak dengan menggunakan sirip dan bernafas dengan insang, berkembang biak dengan bertelur, dan pembuahan secara eksternal di luar induk betinanya. Ya, jadi sel telur dan sel sperma itu bertemu di air di luar dari induknya. Oke. Kemudian mempunyai jantung yang terdiri dari 2 ruang, 1 serambi dan juga 1 bilik. Contohnya adalah ada yang termasuk ikan bertulang rawan, contohnya ikan pari, ikan cucut, dan ikan bertulang keras atau tulang sejati, contohnya ada ikan gurame, ikan mas, ikan lele. Nah, ini adalah contoh dari Fishes atau ikan. Selanjutnya kelas yang kedua ada amfibi. Apa sih amfibi? Nah, amfibi ini hewan yang hidup di 2 alam. Dia bisa di darat juga bisa di air. Di mana pada ketika dia membentuk dalam prosesnya itu bentuknya larva, nah hidupnya itu di air dan bernapas dengan insang. Setelah dewasa, dia hidup di darat dan bernapas dengan paru-paru, ya, contohnya seperti katak. Kemudian dia itu mempunyai tubuh berkulit tipis, lembab dan juga berlendir. Ciri selanjutnya dari amfibi bergerak dengan 4 kaki, termasuk hewan yang berdarah dingin, berkembang biak dengan bertelur, dan jantungnya terdiri dari 3 ruang, 2 serambi dan 1 bilik. Contohnya ada salamander, oke. Kemudian ada katak hijau, Ordo Anura, dan katak darat, oke. Kemudian ada Ordo Apoda, katak hijau, ya. Kemudian kelas yang ketiga ada reptilia, di mana reptilia ini mempunyai ciri-ciri bergerak dengan melata, tubuhnya tertutup oleh kulit kering, biasanya bersisik dari zat tanduk. Reptil juga bernafas dengan paru-paru dan termasuk ke dalam hewan berdarah dingin, berkembang biak dengan kawin secara internal, dan mempunyai jantung yang terdiri dari 4 ruang, 2 serambi dan juga 2 bilik. Contohnya apa? Nah, contoh yang termasuk kelas reptil adalah kadal, bunglon, kura-kura, ular, juga komodo yang termasuk contoh reptil. Oke. Kelas yang keempat di sini ada aves. Aves ini memiliki ciri tubuhnya itu berbulu, memiliki sayap, juga berkaki, memiliki kantong udara, kemudian berkembang biak dengan bertelur, berdarah panas, dan juga jantungnya sudah terbagi menjadi 4 ruang. Contohnya apa? Nah, ada ayam, burung, angsa, dan juga bangau. Ini contoh dari aves, ya, dan masih banyak contoh yang lain tentunya. Oke, kelas yang kelima ini ada mamalia. Mamalia ini hewan yang menyusui, ya. Contohnya atau ciri-cirinya mempunyai kelenjar air susu, tubuhnya ditutupi rambut, bernafas dengan paru-paru, hidup di darat dan juga di air,
berdarah panas, berkembang biak dengan beranak, dan juga memiliki jantung yang terdiri dari 4 ruang. Contohnya apa? Nah, ini ada contoh mamalia yang hidup di darat, air, dan juga udara. Contohnya ada kelelawar, ada kanguru, kemudian ada lumba-lumba, dan juga gajah. Ini contoh dari hewan mamalia, dan masih banyak yang lain contoh yang termasuk dalam hewan mamalia ya. Nanti bisa kalian gali sendiri untuk contoh yang lainnya ya. Oke, nah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, nah berarti secara garis besarnya nih, kingdom Animalia ini berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang atau vertebrae ini terbagi menjadi 2, yaitu vertebrata, hewan yang mempunyai tulang belakang, dan avertebrata, hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Oke, mudah-mudahan pembahasan kita kali ini dapat dipahami dengan baik ya nak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali di mata pelajaran IPA yang selanjutnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.